Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan Bu Juli. Pada kesempatan kali ini, Bu Juli akan menyampaikan materi tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kita simak video materi berikut dengan baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Juli akan melanjutkan materi kita di teks berita, masih bab pertama ya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur berita dan juga menyimpulkan isi. Langsung saja, struktur berita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kepala berita, ada tubuh berita, dan juga ekor. Ini bentuknya adalah piramida terbalik, seperti ini, karena ujungnya ada di bawah. Nah, apa itu kepala berita? Kepala berita itu berisi informasi yang sangat penting, karena mengandung 4-5 unsur. Jadi adik SIM itu semua ada di kepala berita atau di awal berita. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Maka informasi yang sangat esensial ada di kepala berita. Kemudian tubuh berita itu berisi informasi penting karena masih melanjutkan kepala berita, yaitu berisi unsur bagaimana. Kemudian untuk ekor, itu adalah informasi yang kurang penting atau hanya tambahan saja. Jadi sebuah teks berita yang baik itu tetap mengandung ke-6 unsur, kemudian diberi tambahan di bagian akhir atau di ekor, seperti ini. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasi struktur teks berita dalam sebuah berita utuh seperti ini ya. Ini Bu Juli sudah menyiapkan sebuah contoh teks berita berjudul Lokasi Ibu Kota Baru Mengerucut ke 3 Provinsi. Ini berita lama tahun 2019. Ini contoh bagaimana cara kita mengidentifikasi strukturnya. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama kepala, kemudian tubuh, dan juga ekor. Karena berita ini sudah sangat mudah karena sudah dibagi menjadi 3 paragraf, maka kalian bisa langsung membaginya bahwa paragraf 1 itu kepala, paragraf kedua tubuh, dan paragraf ketiga ekor. Karena kelima unsurnya itu ada di paragraf pertama. Jadi ada unsur apa, siapa, kemudian di mana, kapan, dan juga mengapa itu ada di sini, maka dia disebut kepala karena informasinya sangat penting. Kemudian di paragraf kedua ini kronologi kejadiannya atau unsur bagaimana, maka dia disebut tubuh, dan ini hanya informasi tambahan atau informasi yang kurang penting, maka disebut ekor. Begini cara mengidentifikasi struktur berita. Baik, kita lanjutkan ke kaidah bahasa berita. Kaidah kebahasaan berita seperti yang sudah kalian catat di tugas kedua kemarin ada 6. Yang pertama bahasa baku. Bahasa baku itu adalah bahasa formal yang dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi setiap berita pasti menggunakan bahasa baku, bukan bahasa gaul. Entah itu di internet, kalian melihat di koran maupun televisi dan radio, pasti semua disampaikan dengan bahasa yang baku. Kemudian yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah ucapan yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda seperti ini. Nanti diapit dengan petik ganda. Kemudian yang ketiga ada konjungsi bahwa. Apa itu konjungsi bahwa? Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Sedangkan bahwa adalah kata bahwa itu sendiri. Sehingga nanti ketika kalian menemukan kata bahwa,
di sebuah teks berita, maka itulah konjungsi bahwa. Kalian tinggal menandai saja. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal atau kronologis. Konjungsi itu kata hubung, sedangkan temporal adalah urutan waktu. Maka konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau urutan kejadian. Contohnya apa saja? Misalnya ketika, saat, lalu, kemudian, setelah itu, sesudah, sebelum, awalnya, akhirnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kata-kata tersebut menunjukkan urutan waktu atau urutan kejadian. Nanti ketika kalian menemukannya di sebuah teks berita, ditandai juga. Kemudian, kaidah bahasa berita yang kelima, ada keterangan waktu dan tempat. Nah, ini paling mudah. Keterangan waktu dan tempat itu adalah unsur when dan where, atau yang kita kenal dengan di dan juga k ya, dik gitu. Keterangan waktu berarti kapan peristiwa itu terjadi, dan keterangan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya di Yogyakarta hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Di Yogyakarta ini adalah keterangan tempat, sedangkan Senin tanggal 3 Agustus 2020 adalah keterangan waktu. Dan yang terakhir, kaidah kebahasan berita adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Jadi kata kerja itu biasanya ditandai dengan awalan me, ber, atau di. Nah, kata kerja tapi yang bagaimana? Dari hasil pemikiran. Jadi kata kerja yang harus berpikir gitu. Contohnya apa saja? Ada menduga, mengemukakan, menjelaskan, membayangkan, menyimpulkan, mengungkapkan, menyatakan, berasumsi, dan lain-lain. Jadi, ketika kamu mau menjelaskan sesuatu misalnya, itu kan pasti harus berpikir dulu. Nah, makanya ini kata kerja mental. Kemudian menyimpulkan, ketika kamu ingin menyimpulkan sesuatu, pasti kamu juga harus berpikir, kok bisa disimpulkan seperti itu. Mengungkapkan juga harus berpikir dulu, maka ini semua termasuk ke dalam kata kerja mental. Diawali dengan me, berdi, dan juga dari hasil berpikir. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menelaah teks berita? Dilihat dari kebahasaannya. Coba kita cari satu persatu. Mulai dari bahasa baku. Bagaimana caranya kita mencari bahasa baku? Padahal satu teks ini semuanya baku. Apakah kita harus menulis semuanya? Nah, jadi caranya kalian pilih satu kalimat saja yang isinya itu semua katanya adalah kata baku. Nah, misalnya Bu Juli memilih kalimat pertama. Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Nah, sampai di titik ini itu bisa digunakan sebagai contoh bahasa baku. Kemudian yang kedua, kita mencari kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda ya. Maka kita cari tanda petik ganda di sini. Ada tidak di paragraf pertama, langsung ketemu di sini ya. Nah, ini kalian tuliskan ulang kalimat langsung yang ada di teks ini. Sampai di sini, oke. Sampai titik ya. Kemudian kita cari lagi, jika ada lebih dari satu, tuliskan semuanya. Nah, ternyata di paragraf kedua masih ada. Kita cari yang titik tanda petik ganda ini. Itu kalimat langsung. Sampai di sini. Kemudian masih ada lagi ternyata di paragraf terakhir. Maka kita tuliskan juga. Ingat sampai titik ya menuliskannya. Oke. Nah, sekarang
Kaidah yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Maka kita mencari mana kata bahwa dalam teks berita itu. Kita caranya mencari per baris. Seperti ini, kita telusuri per baris, adakah kata bahwa dalam teks ini. Nah, ternyata kita sudah menemukan di paragraf pertama. Ini dia. Nah, lalu kita cari lagi. Ternyata di sini masih ada. Oke, ditandai langsung di teksnya. Kemudian kita cari lagi di paragraf selanjutnya. Bahwa. Oke, ternyata hanya ada 2 konjungsi bahwa dalam teks ini. Nah, sekarang kita lanjut ke konjungsi temporal yang menunjukkan urutan waktu. Kita cari yang menunjukkan urutan waktu. Sama seperti tadi, caranya per baris kita teliti ya. Ini dia sebelumnya. Nah, ini namanya contoh konjungsi temporal. Kemudian lalu, ini juga masuk ke dalam konjungsi temporal, maka kita tandai. Apakah ada lagi? Usai. Usai itu artinya setelah. Maka dia masuk ya ke dalam konjungsi temporal. Lalu kita telusuri lagi. Per baris. Oke, ternyata hanya ada 3 konjungsi temporal dalam teks ini, yaitu sebelumnya, lalu, dan juga usai. Oke, sekarang kita cari yang selanjutnya, yaitu keterangan waktu dan tempat. Nah, ini paling mudah ya. Kita cari keterangan waktu dan tempat. Dalam teks ini ada di sini. Di istana pada Selasa 6 Agustus 2019. Keterangan waktunya yaitu 6 Agustus 2019 dan keterangan tempatnya di istana. Oke, terakhir kita tinggal mencari kata kerja mental. Kata kerja mental tadi adalah meberdi yang merupakan hasil pemikiran ya. Mari kita cari meberdi. Jadi kita cari langsung kata-kata yang menggunakan awalan me, ber, sama di. Mengerucut, apakah mengerucut itu berpikir? Tidak, maka kita tidak pilih itu. Menyebut juga bukan, dipindah juga bukan. Kemudian diputuskan, nah ini. Diputuskan. Kita sebelum memutuskan sesuatu pasti berpikir, maka diputuskan itu masuk. Kemudian disampaikan. Nah, sebelum Pak Presiden menyampaikan sesuatu, pasti berpikir dulu. Kemudian ada lagi mengungkapkan. Nah, sebelum Pak Bambang ini mengungkapkan, dia pasti berpikir terlebih dahulu, maka dia masuk ke dalam kata kerja mental. Menyampaikan juga. Kemudian berjanji tidak. Memilih. Nah, ini masuk ya, memilih. Sebelum kita memilih, pasti kita harus berpikir dulu mana yang lebih baik. Mengumumkan tidak. Kemudian membuat pengumuman. Nah, sebelum membuat pengumuman pasti berpikir ya, yang akan kita umumkan apa. Lalu apakah masih ada lagi? Bambang menambahkan. Nah, ini yang ditambahkan itu adalah ucapan ya, maksudnya Pak Bambang menambahkan kata-kata, maka dia masuk ke dalam kata kerja mental. Disetujui. Nah, sebelum kita menyetujui sesuatu, kita juga harus berpikir, maka dia masuk
Kemudian mengklaim, ini juga termasuk kata kerja mental. Mengganggu bukan berencana. Nah, ini berencana pasti berpikir ya. Mengganggu tidak, kemudian mengupayakan juga bukan, menggunakan APBN bukan. Oke, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata kerja mental dalam teks ini. Oke, nah itu tadi caranya menelaah kaidah kebahasaan teks berita ya anak-anak. Sangat mudah, jadi seperti itu. Kalau kalian ada tugas untuk menelaah kaidah kebahasaan. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan materi dari Bu Juli tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Semoga kalian semakin jelas dengan materi yang Ibu sampaikan. Untuk penugasan sudah Bu Juli upload di tim, silakan kalian buka dan kalian kerjakan dengan maksimal sesuai dengan penjelasan di video tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.